salam juga tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dalam mimpi Muhammad Qasim, saat itu aku baru saja selesai mandi memakai pakaian baru. Ini saya coba, kalau nggak salah mimpi ini kebetulan dalam prosesnya justru mimpi di antara mimpi itu ada yang perlu ditawil dan ada yang tidak ditawil. Mimpi yang tidak ditawil itu kalau cuma dulu contoh-contohnya sudah ada ketika Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya Ismail, dan juga mimpi Nabi Muhammad ketika mimpi pasti nanti kita suatu saat akan datang ke Mekah dan memotong rambut. Jadi ketika setelah hijrah Nabi Muhammad memimpikan bahasanya itu nanti akan menguasai Mekah, itu tidak perlu ditakwil. Ketika proses berkunjung ke Mekah yang terjadi ketika perjanjian Hudaybiyah itu, para sahabat bahasanya menagih janji mimpinya, sehingga ketika perjalanan dan ternyata proses itu tidak terjadi, para sahabat agak kecewa terhadap Nabi. Maka ketika itu negosiasi antara Kafir Quraisy dan orang Islam, para sahabat menagih janji atas mimpinya Nabi, karena mungkin proses lelah perjalanan jauh antara Madinah sampai ke Hudaybiyah itu. Ketika perjanjian di antara perjanjian itu dalam poin-poinnya sepertinya merugikan umat Islam, makanya para sahabat ketika perjanjian selesai, kemudian Nabi menyuruh, yaudah kita tidak ke Mekah, kita sekarang motong kambing di sini, motong korban. Maka para sahabat nggak satu pun yang mau, nggak mau disuruh Nabi itu tidak memotong korban. Jadi seolah-olah perasaan kecewa para sahabat. Itu suatu tindakan seorang pemimpin yang sepertinya itu atas dasar, walaupun wahyunya dari mimpi, tapi atas dasar apa ya? Seorang pemimpin seperti itu harus bertindak dengan ikhtiarnya. Jadi segala ikhtiarnya itu bagian dari yang dinilai Allah. Nah, ketika walaupun itu tidak terjadi dan kemudian para sahabat kecewa, itu pasti Allah nilai, perjuangannya itu dinilai. Bagian dari nilai-nilai kesabaran. Bayangkan kesabaran dari berjalan jauh aja sudah melelahkan, apalagi perjalanan, apalagi menunggu lagi kapan. Nah, ternyata ketika Fathul Makkah. Nah, itu di antara contoh mimpi yang tidak ditawil terjadinya ketika Fathul Makkah. Para sahabat ketika disuruh memotong kambing tidak mau, menolak itu. Padahal Nabi yang nyuruh itu, saking perasaan kesalnya, bahasanya gitu kan. Maka beliau mengadu pada Siti Aisyah, bagaimana ini anak buah saya tidak mau, suruh motong kambing. Maka kemudian Siti Aisyah memberi nasihat, wah Nabi, kamu beri contoh dulu, maka entah mereka akan mengikuti. Nah, ketika Nabi memotong sendiri, maka akhirnya yang lain pun mengikuti motong korban. Begitu. Itu adalah proses-proses mimpi yang tidak ditawil, walaupun pada saat itu tidak terjadi, belum terjadi, tapi terjadi juga akhirnya ketika Fathul Makkah, umat Islam yang di Madinah semua bisa menuju Makkah, dan itu ternyata kemenangan menunjukkan musuh yang paling elegan seluruh dunia. Jadi musuh tanpa korban, memenangkan tanpa korban, luar biasa itu. Kafir Quraisy itu musuh-musuh Islam, tapi
dengan sangat elegan. Belum pernah ada dalam sejarah itu. Bukan dengan peperangan, bukan. Berapa dasarnya kekuatan kafir Quraisy waktu itu kan? Tapi dengan kesabaran Allah berikan kemenangan. Itu di antara mimpi-mimpi yang perlu tidak ditakwil. Ini mungkin Mas bilang tidak kasih ini. Seingat saya ini nggak ada tahu juga. Saya bacakannya. Ini tulisannya kurang gede. Aduh. Kalau PDF terlalu melebar jadi susah. Kemudian aku melihat Nabi Muhammad berada di sana. Beliau terlihat khawatir. Nabi Muhammad berjalan ke sana kemari dengan cemas. Dan aku tidak tahan melihat seperti itu. Kegelisahan Nabi ya. Lalu aku datang berdiri di sampingnya. Siapa tahu ada masalah. Dan Baginda sampaikan padaku. Nabi Muhammad bersabda, wahai Qasim, aku sedang menunggumu, maka datanglah kemari. Nabi Muhammad berjalan di depanku dan aku mengikutinya dari belakang. Kemudian Rasulullah membawa aku ke suatu tempat yang jauh dan terdapat suatu bangunan yang besar di sana. Rasulullah membawa aku masuk ke dalam bangunan tersebut dan beliau bersabda bahwa, anakku Qasim, lihatlah, ini adalah bangunan Islamku. Ini kalau ini sebenarnya juga tawil, tapi kelihatan jelas kan maknanya. Ini bangunan Islamku. Nanti kita beri ya. Pemimpin-pemimpin yang bekerja di dalamnya tidak berlaku adil. Artinya Islam sekarang ya. Artinya bangunan ini maksudnya Islam yang sekarang. Pemimpinnya bekerja di dalamnya tidak berlaku adil kepadaku dan Islamku. Sekarang bahasanya itu ya, jelas sekali. Orang-orang di negara-negara Islam itu mereka justru pemimpinnya yang serakah, anak buahnya semuanya ikut serakah. Lupakan kesejahteraan rakyat, keadilan. Padahal itu nilai-nilai yang dicanangkan Nabi zaman dahulu. Maka ketika walaupun Nabi itu, kalau Nabi itu mengumpulkan ghanimah paling kaya, beliau paling sederhana. Mereka tidak berlaku adil kepadaku dan Islamku. Dan orang-orang ini telah membentuk kelompok-kelompok dan banyak di kalangan mereka telah menjadi budak-budak orang kafir. Maknanya sangat jelas ini. Jadi budak orang kafir itu seluruh negara-negara itu sekarang sudah dikangkangi orang elit global. Sistem negaranya, bahkan kalau seluruh dunia itu mengikuti PBB, maka hal itu dikatakan sudah kafir. Kenapa? Karena ketika mengikuti PBB itu, negara itu sudah dicanangkan bahwa keamanannya ditanggung PBB, dan PBB sendiri di situ ada di antaranya mengaku di PBB itu ini ada Al-Akbar yang besar. Jadi mengambil mana dari Al-Quran. Jelas seolah-olah keselamatan ada di tangan PBB seluruh dunia. Dibela. Makanya ketika ada dalam poin-poin perjanjian PBB itu diantaranya itu ketika masuk PBB maka jadi anggotanya, ketika ada masalah dibela. Jadi seolah keselamatan itu tergantung PBB. Itu satu contoh. Menjadi budak-budak orang kafir. Karena pemimpin-pemimpin bangunan ini tidak bekerja dengan ikhlas. Mereka tidak peduli dengan orang miskin. Dan mereka juga tidak berlaku adil. Gambarannya sangat jelas untuk fase sekarang. Era sekarang itu negara-negara Islam seperti itu. Bahkan akibat dari hal ini pun telah sampai kepada orang-orang di bawahnya. Maknanya perilaku kepemimpinan yang carut marut, tidak adil, tidak mengutamakan rakyat, itu terimbas kepada bawahannya.
menterinya terus sampai ke tataran gubernurnya, bupatinya sampai ke tataran bawahnya, berpengaruh. Pengaruh kepada orang-orang di bawah mereka. Semua orang telah mengikuti jejak para pemimpin atasan. Dan mereka terpaksa mengikuti jejak para pemimpin mereka. Jadi mengikuti ataupun terpaksa. Terdapat banyak huru-hara dan ketidakadilan di mana-mana. Ya, itu karena terdapat banyak huru-hara dan ketidakadilan di mana-mana, dan karena ini Islam pun telah dihinakan di segala bagian dari seluruh dunia. Tidak bisa dipungkiri lagi ya, di seluruh dunia Islam tidak di. Bahkan sama Yahudi Zionis bukan cuma dihinakan, sudah hampir dihabisin. Jadi nilai-nilai peperangan itu sama Yahudi Zionis itu bukan cuma sekarang sudah diinjak-injak. Dalam ada peperangan itu tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua. Tapi yang dilakukan oleh Yahudi Zionis yang kita lihat di Palestina itu sudah melanggar perjanjian peperangan. Nah, di antara zaman Nabi itu utusan itu tidak boleh dibunuh. Maka ketika dibunuh itu aturan perang. Maka kalau dibunuh boleh langsung diperangi negara yang ketika Nabi mengutus utusan yang dibunuh itu aturan perang. Nah sekarang aturan perang itu sama Yunus itu bukan cuma di apa? Naudzubillah min dzalik, kita lihat di apa yang tadi nasionalisme itu sudah mulai butuh ambang batas luar biasa, membunuh anak-anak, ya Allah, sampai anak-anak yang terlantar makan rumput. Kita hanya bisa berdoa. Insya Allah Allah tolong dengan cara kita harus terus tegakkan tauhid kita. Sungguh aku ingin menjadikanmu pemimpin dari umatku karena engkau berlaku ikhlas padaku dan engkau telah melakukan pekerjaanmu dengan adil, tanpa meminta pertolongan kepada siapapun kecuali Allah, dan engkau akan memberikan harta kepada mereka yang membutuhkan dan menyebarkan keadilan, dan efek dari semua ini akan sampai kepada semua orang biasa. Jadi ketika itu nanti maksudnya tentu kan ketika sudah terjadi fase kemakmuran itu pasti membagi sampai orang-orang sampai menolak. Nah itu berimbas, maksudnya berefek dari semua itu akan sampai kepada semua orang, sampai kepada orang-orang biasa, dan semua orang akan merasa gembira. Kedamaian tersebar di mana-mana dan seluruh dunia akan melihat bahwa inilah Islam sebenarnya, mengutamakan keadilan rakyat, kesejahteraan rakyat. Nanti Islam, hukum adil, tidak tebang pilih. Walaupun koruptor ya harus dihukum mati, kena hukuman, bukan maling ayam dihukum, koruptor bukan dihukum. Kalau penjara bisa jalan-jalan keluar karena punya uang. Dan institusi hukum sendiri memfasilitasi sampai ke yang kayak tadi, sampai ke kepemimpinan ditiru sampai ke rendah-rendah, sampai ke kalau sipir-sipirnya itu mana seperti kayak gitu. Yang dari itu kok maksud tadi, dari pemimpin yang mendidik tidak baik, maka sampai ke bawahan. Kalau sipir itu mungkin tukang sapunya juga kalau di penjara juga ikut mencari uang dari perolehan pemasukan para nabi, gitu kan. Kebetulan kan di sini pernah ada yang Mas Alif itu bekerja di penjara, cerita seperti kayak gitu. Jadi ketika sistem sudah carut marut, orang yang adil itu susah. Orang menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam sistem itu mengerikan juga, termasuk berat, mengerikan. Karena kalau tidak ikut,
konsekuensinya berat sekali. Ternyata seperti itu, masya Allah ya. Berat menegakkan keadilan kan. Misalkan disogok nih, dia nggak mau ketahuan kan. Nah orang-orang yang lain pada mau, udah jadi incaran kan seperti kayak gitu. Itu dari sistem yang sudah tidak baik. Seluruh dunia hampir seperti itu. Lalu Qasim berkata sesuai apa yang dikatakan Nabi. Setelah mendengar hal itu, Nabi menjadi sangat bahagia dan bersabda, wahai anakku, janganlah takut. Janganlah takut kepada sesuatu apapun, karena Allah bersama denganmu dan Allah telah berjanji kepadaku bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkanmu meskipun hanya sekali. Jadi bentuk proteksi terhadap putusannya Allah memberi dari Nabi Muhammad memberi jaminan bahwasanya Muhammad Qasim insya Allah seperti proses terjadi terulang seperti zaman Nabi Muhammad. Kata-kata Nabi ini sudah teruji ya bahasanya ya kan. Ketika Muhammad Qasim dapat ancaman dan sampai sekarang insya Allah Muhammad Qasim masih udah berarti. Nah, jadi gambarannya jelas mimpi ini mimpi yang memang gambarannya jelas, tidak perlu ditakwil. Jadi keadaan negara-negara Islam zaman sekarang digambarkan dari pemimpin. Maka pemimpin yang baik itu, mari kita coba kalau zaman diantaranya ada kalau mujahid itu diantara pemimpin Islam yang udah pilihan-pilihan tentunya kan. Jadi tiap 100 tahun muncul mujahid. Nah, Muhammad Qasim itu mujahid terakhir. Pemimpin yang baik itu tidak bisa berdiri sendiri, hampir semuanya. Artinya tidak bisa memunculkan dirinya sendiri. Pasti ada orang-orang yang mengikutinya. Artinya sistem kepemimpinan itu sendiri, yaitu pemimpin berikut orang-orangnya. Baik itu orang bukan cuma pemimpin yang baik. Pemimpin jalim pun kalau di struktur itu ada pemimpinnya, ada orang-orang pembantunya. Bahkan kepemimpinan yang dibentuk oleh elit global dengan model demokrasi. Ketika memunculkan seorang tokoh presiden, maka di situ ada tim-timnya, tim-tim pembentuknya. Nah, ternyata paling kuat itu dari partai-partai. Partai-partai itu termasuk orang yang mendukung paling keras, paling besar dalam kepembentukan pemerintahan republik. Nah, sekarang kita di fase akhir zaman membentuk kepemimpinan Ahmadi. Kalau dari gambaran sudah kita lihat jelas bahwasanya kepemimpinan Ahmadi sekarang, Ahmadi itu utusan Allah. Nah, ternyata Allah telah siapkan orang-orang yang terpilih. Kemudian ini situ dari kematian memang harus begitu. Situ dari seorang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan sendiri dari orang-orang terpilih ini juga ada leadernya, dan ada sistemnya, dan ada strukturnya. Dan itu sebuah rangkaian yang tidak bisa ditolak. Struktur itu bagian dari kepemimpinan, tidak bisa dipisah-pisah. Berdiri sendiri pemimpin tidak bisa, dia akan mengangkat dirinya sendiri. Artinya, kalau itu bagian struktur sistem, apapun yang dilakukan bagian itu bagian dari mengangkat kepemimpinan itu sendiri. Mungkin misalkan pemimpin kalau di luar misalnya contoh di bahasanya gampangnya Habib lah, itu ya, itu kan ada pemimpinnya. Mereka juga mengaku amir, tapi di situ ada penyimpangan
yang dalam sistem itu tidak bisa mengontrol, itu bahayanya. Makanya akan menjadi tersesat itu seperti kayak gitu. Ketika pemimpinnya mendoktrin anak buahnya dan anak buahnya tidak bisa mengontrol, ketika ada kesalahan, maka terpeleset sebuah organisasi yang akan mendukung kepemimpinan tersebut. Ternyata seperti kalau kita lihat itu seperti kayak gitu kan. Pun demikian di kita tentu harus ada check and recheck. Itu penting sekali itu. Bukan berarti serta-merta kepemimpinan itu berdiri sendiri terus berjalan lancar tanpa ada bangga. Muhammad Qasim saja seorang utusan dalam mimpinya jelas-jelas terkena tertutup topeng Dajjal. Itu jelas-jelas. Itu Muhammad Qasim. Jadi kita apa? Tidak ada sangat. Jadi dari perjuangan ujian kita sangat-sangat sudah banyak teruji di antara orang-orang yang sudah keluar masuk di sini itu semuanya. Bahkan akan tidak mungkin semuanya akan terkena. Semuanya riskan akan terkena. Yang namanya fitnah itu. Jadi orang-orang misalkan siapapun, misalkan kalau Dajjal itu melihat sebelah, maknanya melihat kebenaran dengan mata kiri. Kalau saya mengatakan bahasanya orang yang tidak menilai objektif ini. Salah satu contoh. Penilaian tidak objektif itu bagian dari fitnah juga. Sepertinya sudah terdengar ya, walaupun sepertinya belum. Saya cukupkan barangkali sudah waktunya subuh. Kalau ada kata tidak dan salah, kesalahan itu dari hawa nafsu saya sendiri, bukan barang salah, barangkali pasti dari hawa nafsu saya. Oke. Hanya Allah lah tempat kebenaran yang mutlak. Mari kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.